Tujuannya filsafat Epikuros itu mencari kesenangan. Orang itu biasanya kalau sudah senang itu hidupnya damai. Dan cara untuk senang bukan dengan melampiaskan keinginan, bukan dengan ingin apa saja keturutan, tapi dengan kamu bisa membatasi keinginanmu. Nah, itu Epikureanisme. Orang menyebutnya agak hedonis, iya agak hedonis, tapi cara mengejar hedonisme itu bukan dengan mengumbar keinginan, tapi justru dengan membatasi keinginan. Karena Epikuros ngerti bahwa orang yang mengumbar keinginan justru dia tidak akan ketemu kepuasan. Kalau tidak ketemu kepuasan ya tidak jadi senang. Kalau nggak senang tidak akan damai. Jadi semakin sedikit keinginanmu, semakin mungkin kamu mencapai kedamaian. Ya benar, hidup itu memang harus nyari kesenangan. Kalau kamu pengen senang, jangan banyak-banyak karep. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya. Oke, padahal dalam ceritanya banyak yang jatuh cinta pada Hypatia, tapi dia cuek. Nggak mau karena dia lebih jatuh cinta sama ilmunya. Nanti di Neoplatonismenya sebenarnya dia lebih cinta sama Tuhannya. Kita lihat. Oke, dia filosof Helenisme terakhir. Tadi saya jelaskan Helenisme itu sama kayak Jawa tadi. Ini sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, kita masuk ke pemikirannya. Jadi Helenisme itu saya bilang tadi melanjutkan ajaran-ajarannya filsafat Yunani klasik dibawa oleh Alexander the Great ke seluruh wilayah taklukannya. Cuma ada uniknya, filsafat Helenisme ini tidak lagi melulu teoritis, kebanyakan sifatnya praktis, etik, yang diatur perilakunya manusia. Membacanya bisa 3 level, dan ini semacam berurutan memang hadirnya. Yang pertama adalah gaya Epikuros yang melahirkan aliran Epikureanisme. Yang kedua gaya Zeno, Stoa, yang melahirkan aliran Stoicisme. Dan yang ketiga gaya Plato, Plotinus, yang melahirkan Platonisme, atau nanti berkembang jadi Neo-Platonisme di Plotinus. Jadi ini semacam evolusi rohani, pikiran-pikiran yang saling melanjutkan. Epikureanisme itu sering orang menyebutnya the philosophy of the garden, filsafat taman, karena Epikuros ngajarnya di taman. Tidak di dalam kayak gini, tapi di depan. Tujuannya filsafat Epikuros itu mencari kesenangan. Orang itu biasanya kalau sudah senang itu hidupnya damai. Dan cara untuk senang bukan dengan melampiaskan keinginan, bukan dengan ingin apa saja keturutan, tapi dengan kamu bisa membatasi keinginanmu. Nah, itu Epikureanisme. Orang menyebutnya agak hedonis, iya agak hedonis, tapi cara mengejar hedonisme itu bukan dengan mengumbar keinginan, tapi justru dengan membatasi keinginan. Karena Epikuros ngerti bahwa orang yang mengumbar keinginan justru dia tidak akan ketemu kepuasan. Kalau tidak ketemu kepuasan ya tidak jadi senang. Kalau nggak senang tidak akan damai. Jadi semakin sedikit keinginanmu, semakin mungkin kamu mencapai kedamaian.
Ya benar, hidup itu memang harus nyari kesenangan. Kalau kamu pengen senang, jangan banyak-banyak karep. Kamu kuliah nyari apa? Saya kuliah Pak, pingin nilai bagus, kemudian jaringannya luas, kemudian semakin banyak, kamu semakin nggak tercapai ini. Tapi kalau kamu semakin sedikit karepmu, kuliah kenapa? Daripada nganggur Pak. Misalnya, langsung ketemu kan, tujuannya langsung kena, ya sudah selesai, sudah nyaman. Gitu loh. Kalau kamu, saya besok Pak ya setelah kuliah nyari kerjaan, beli rumah, beli mobil, baru nyari istri, baru setelah itu ngerancang punya anak berapa, baru setelah itu banyak sekali anunya ya, nggak seneng-seneng hidupmu. Mungkin sampai tua juga masih ngejar sesuatu. Tapi begitu kamu tahu batas, sudahlah, yang penting dapat kerjaan, yang lain gampang. Itu lebih simpel, lebih cepat kamu dapat kesenangan. Dan itu nanti kalau dilanjutkan masuk ke ranah rohani, bahwa kesenangan yang sejati itu bukan kesenangan lahir, tapi kesenangan batin. Epikuros, Stoa, Neoplatonis kita akan bahas, mungkin ada sesi tersendiri. Yang kedua Stoa. Kalau Stoa itu filosofinya namanya Zeno. Orang menyebutnya the philosophy of pause. Ini filsafat beranda. Beranda itu teras. Kalau tadi kuliahnya di kebun, nah sekarang kuliahnya di teras. Gurunya namanya Zeno, alirannya namanya Stoa. Ya mungkin kalau besok ini ada yang nulis buku tentang ngaji ini, mungkin philosophy of masjid. Ngajinya neng masjid, di depan imaman jadi philosophy of imaman. Nah mungkin bisa gitu atributnya. Nah, melanjutkan Epikuros semacam itu, kalau Stoa menganggap bahwa orang itu bertemu kebahagiaannya ketika dia sadar bahwa dia bebas. Semakin orang bisa menyadari kebebasannya yang sejati, tidak terikat oleh apapun, kamu hidupmu itu begitu akalmu jalan, kamu bebas 100%, mau ngapain aja bisa. Jadi kunci bahagia itu kamu sadar bahwa kamu bebas dan kamu bisa menggunakan kebebasanmu ini secara pas. Bahagia sudah hidupmu. Kamu bebas pengen kuliah apa, pengen kerja apa, pengen kawin apa, pengen gak usah ngapa-ngapain, fokus nganggur dulu, pengen, kan ada itu yang kemarin ya, setelah kuliah mau apa, saya sementara pengen fokus nganggur dulu Pak. Mungkin ada yang kayak gitu, ya kan? Ini kalau kamu milihnya, ini kan kamu bebas milih. Kalau kamu milihnya pas dan bijaksana, kamu akan bahagia. Begitu kamu salah milih, kamu akan menderita. Itu inti filsafatnya Stoa. Jadi kalau kamu ingin bahagia, tentram, pilihlah yang pas. Jangan milih yang di luar kuasamu, jangan milih yang terlalu kecil dari kekuasaan dan kapasitasmu. Jadi kalau memang 1 gelas cukup, tidak usah 3 gelas. Itu di luar kuasa namanya. Orang mungkin aku ngentak kayak 3 gelas, ya kan? Harus milih salah satu. Dan menggunakannya harus bijaksana. Sebenarnya bebas saya milih mana saja atau tak minum dikit-dikit semua. Cuma kalau tak minum dikit-dikit, sisanya nggak akan ada yang mau. Kalau tak minum satu ini kan, kamu boleh lah yang itu, yang mau jus nanti boleh duluan ke sini setelah saya. Oke, loh ya kan, loh itu bijaksana namanya. Jadi tahu bagaimana menggunakannya secara bijaksana. Itu juga sumber enak, sumber bahagia. Oke. Dan yang ketiga, ini yang nanti dominan di Hipatia adalah Platonisme dan Neoplatonisme. Neoplatonisme dan Platonisme itu basis ajarannya kan ideanya Plato.
Cuma ketemu dengan religiositas timur, tradisi mistik timur, India, Mesir, dan lain-lain. Itu yang bikin nanti baunya sangat mistik. Kalau di Islam sangat sufistik. Dan nanti banyak tokoh filosof Muslim, Al-Farabi, Ibnu Sina, yang gayanya itu gaya neoplatonik. Termasuk teori yang sangat terkenal namanya emanasi. Itu sebenarnya pengaruh dari Plotinus dengan neoplatonismenya, melanjutkan ajarannya Plato, Platonisme. Plato juga sebenarnya diduga gagasannya tentang idea dan yang semacam itu dapatnya dari timur. Karena 12 tahun setelah eksekusi Sokrates, Plato ini agak stres, terus dia mengembara selama 12 tahun ke timur, termasuk ke Mesir. Dari situ diduga dia dapat gagasan-gagasan yang baunya sangat spiritual. Termasuk mungkin ada yang pernah baca teorinya tentang Atlantis, yang bagi beberapa ilmuwan Atlantis dulu itu peradaban maju manusia paling awal. Sehingga Profesor Santos yang dari Brasil itu anggap sebenarnya Atlantis dulu pusatnya di Indonesia ini, Kepulauan Nusantara ini, sesuai dengan sekitar 20 ciri yang dicari dari berbagai sumber. Kehancurannya yang awal karena letaknya di deretan gunung berapi, yang gunung ini meletus bareng. Yang itu bikin Indonesia itu kan kayak pulau besar yang pecah-pecah. Tuh, itu Santos, kamu cari aja tentang Atlantis, peradaban tertua yang namanya peradaban Lemuria. Dan ada yang bilang kehancurannya orang-orang Atlantis itu karena gesekan di antara mereka sendiri. Setelah hancurnya Atlantis nanti lahir peradaban besar manusia kedua, pusatnya di, kalau sekarang, India. Yang kehancurannya, jadi pusat peradabannya di sekitar India ya setelah Babilonia dan lain-lain. Tapi yang paling menonjol itu fase kedua ini dihancurkan di era Mahabharata. Jadi perang yang disimbolkan sebagai Bharata Yuddha itu, yang coba dicari di internet nanti ada, di medan yang dulu dianggap Kurukshetra itu banyak sisa-sisa radiasi nuklirnya. Dianggap perang besar yang paling merusak zaman itu. Itu nanti melahirkan fase peradaban timur yang ketiga. Ada yang bilang jadi setelah era kehancuran ini, khazanah pengetahuan yang disebut oleh Setu Senasar sebagai Saintia Sakra, orang menyebutnya perennialisme, oleh para aulia, para ulama, para santo yang memegang rahasia ini tidak diobral lagi. Jadi dikeluarkan sedikit demi sedikit. Karena kalau dikeluarkan semua akan lebih rusak, karena karakternya manusia yang agak sombong, angkuh, merasa paling besar. Termasuk ketika Barat maju itu hanya dikasih separuh khazanah materi, sehingga kehilangan khazanah kedua, khazanah spiritual. Sementara di zaman-zaman sebelumnya kayak Atlantis itu orang bisa menggabungkan dunia materi sama dunia rohani. Sehingga ada cerita lampu-lampu di Atlantis itu orang tidak pakai teknologi batu bara, teknologi PLTA, PLTN, enggak. Teknologi mental. Jadi mentalnya saja bisa jadi khazanahnya itu. Dan biasanya dulu terus rumusnya disimbolkan pakai alchemy, kimia, yang pakai kata-kata sandi bahwa mengubah pasir jadi emas, mengubah apapun bisa jadi emas. Ilmunya namanya alchemy. Cuma ini perlu digali lebih jauh lagi. Isunya banyak. Saya tidak tahu energimu nyampe apa enggak kalau tertarik ke sana. Karena butuh serius. Profesor Santos itu puluhan tahun meneliti itu. Itu pun setelah dikeluarkan teorinya, banyak orang bantah, banyak orang tidak setuju. Di Indonesia sangat banyak
peninggalan-peninggalan yang sampai hari ini belum muncul ke permukaan. Karena kalian belum serius, kapasitasnya belum nyampe. Ilmumu masih ilmu lahir. Kamu masih bulat di materi dan rasio. Keluar itu masih belum bisa, maka banyak khazanah tersisa yang masih belum bisa kita ungkap. Ya, tugasmu mungkin ya, generasimu. Kalau generasiku masih susah, masih bahas pilihannya Ahok aja kan nggak nyampe-nyampe. Oke, pikiran kita kan ke situ terus, nggak pernah agak mikir ke jalur yang alternatif. Oke, lanjutkan sampai ke sana ya. Saya tidak tahu ya kapan-kapan kita ngomong peradaban-peradaban alternatif. Alternatif itu berarti entah ya entah enggak, tapi menarik untuk dibahas. Termasuk Indonesia kuno dan Jawa kuno. Neoplatonismenya Plotinus itu fokusnya adalah membahas tentang the one. Ini yang the one itu kalau bahasa Yunaninya adalah to hand. Saya tidak tahu ya, nanti jangan-jangan itu yang diserap ke Indonesia jadi Tuhan. Ya, jadi itu bahasa Yunaninya itu. The one biasanya kalau di filsafat isu the one and the many. Bagaimana yang many itu sebenarnya adalah juga the one, bagian daripada the one. Itu fokusnya ke situ. Ajarannya persis mirip kayak Farabi, kayak Ibnu Sina, bahwa yang wajib wujud pasti ada itu the one. Sementara yang the many itu adalah limpahan dari the one. Jadi Tuhan itu melimpah, melimpah, melimpah. Makanya ada dua gerakan alam semesta ini, ada namanya way down dan way up. Dialektika menurun dan dialektika menaik. Dialektika menurun itu ya emanasi tadi, bahwa Allah itu berpikir tentang zatnya terus melimpah. Lahirlah nous, akal pertama yang di Al-Hallaj kemarin disebut Nur Muhammad. Dia jadi prototipenya semua makhluk. Kalau di Sufi kadang disebut akal mustafad di filsafat Islam. Jadi melimpah ke bawah, terus melimpah lagi. Jadi limpahan pertama itu tadi akal, limpahan selanjutnya jiwa, psyche, dan limpahan terakhir itu baru meter, materi. Kalau di Farabi limpahannya nggak cuma 3 tapi jadi 10. Dan akal manusia ada di level 10. Tapi di Plotinus itu 1, 2, 3. Jadi akal yang jadi sumber segalanya, nous, non, baru terus jiwa, baru terus materi. Nah, itu nyawa teorinya Neoplatonisme. Cuma Plotinus nggak cuma sampai di situ. Kalau sudah sampai di bawah harus naik lagi ke atas. Namanya dialektika menaik. Kalau tadi kan melimpah dari Tuhan ke bawah, sekarang harus naik lagi kembali ke yang sejati. Jangan jauh-jauh dari pusatnya. Semakin jauh dari pusatnya, kalau bahasanya Sufi kan semakin jauh dari cahaya, kamu semakin gelap. Dan bahkan kalau kamu keluar dari cahaya, keluar dari rangkaian hubungan sama Tuhan yang sejati ini, di situ kamu masuk ke dalam namanya dosa, kesesatan, kejahatan. Itu berarti apa? Cahaya nggak menjangkaumu lagi. Di Al-Hallaj, di sesi Tijenar kemarin, berarti arahmu sudah menjauh dari Allah. Dialektikamu malah ke bawah. Kalau makhluk, dialektikanya harus ke atas menuju Allah. Kita itu dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu innalillahi itu dialektika menurunnya. Ilaihi raji'un itu dialektika naik.
Jadi hidup kita itu harus naik, jangan turun. Turun itu berarti apa? Semakin menjauh dari Allah, akalnya nggak dipakai, sehingga jiwanya gelap, dan fisiknya manut kegelapan jiwanya. Jadi tiga-tiganya harus fokus ke yang satu. Karena hakikat kita ya di puncak itu. Wong kita dulu limpahan dari itu. Itu neoplatonisme. Ini nanti yang banyak dipakai para filosof muslim untuk membantah teori namanya creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo itu jadi kayak Tuhan menciptakan sesuatu kayak tukang sulap. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba ting, ada alam. Ting, tidak begitu menciptanya. Karena menciptakan yang tanpa bahan, tanpa ada apa-apa, itu akal susah menerimanya. Itu yang bikin para filosof Islam menghadirkan teori namanya teori emanasi. Ya tetap kita semua dari Tuhan. Cuma modelnya bukan dari tidak ada apa-apa terus tiba-tiba kita ada. Berarti besok kita sama sekali hilang lagi. Padahal kan enggak. Allah sendiri bilang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i. Jadi kembalilah, bukan hilanglah. Kalau kembalilah berarti apa? Ya ke asalnya. Asalnya kemana? Allah. Ya kalau Allah nggak mungkin dia dari tiada, pasti dari ada. Jadi creatio ex nihilo itu tidak mungkin katanya para filosof. Menciptakan kayak tukang sulap itu mustahil. Yang tukang sulap juga nggak gitu-gitu amat. Dari ada langsung ada sebabnya. Segala yang di dunia ini pasti ada sebabnya. Kan itu nanti arah teorinya. Inspirasinya kan dari Aristoteles nanti kan ada sebabnya. Apapun ada sebab terus dirangkai sampai paling awal. Harus ada yang sebab, tidak ada sebabnya apa-apa. Karena kalau ada sebabnya terus, namanya tasalsul, nggak ada akhirnya. Dan yang tidak ada akhirnya itu tidak masuk akal. Ini ada sebabnya, ini ada sebabnya, ini ada sebabnya. Oh, terus gitu loh, ujungnya kan gak, harus ada sebab yang pertama, yang dia nggak disebabkan apa-apa. Kalau dia masih ada sebabnya, ya masih jalan lagi terus sampai sebab pertama. Kalau nggak ada akhirnya, tidak mungkin. Akal nggak bisa menerima. Nah, itu kan teori first cause-nya Aristoteles. Jadi rangkaian sebab akibat bukan dari tidak ada sama sekali jadi ada. Nah, itu teorinya para filosof muslim. Oke, jadi alirannya namanya neoplatonik. Banyak orang sudah nulis pengaruh neoplatonisme dalam filsafat Islam, dalam tasawuf juga banyak. Nanti Suhrawardi dan kawan-kawan juga banyak pakai gaya ini untuk menjelaskan metafisika cahayanya. Oke, ini yang neoplatonik. Nah, nanti kata teorinya semacam ini. Jadi ada alam yang terbatas, ya makhluk. Kemudian ada unity of God, kesatuan Tuhan. Dan yang terakhir namanya via negativa. Via negativa itu fase ketika sudah nggak bisa dijelaskan lagi, kayak di sesi Tijenar kemarin. Jadi kita ini sekarang sesuatu yang terbatas, finite bound karakter. Kita sekarang di sini, maka di kamar kos tidak ada. Kita sekarang besarnya sekian, maka di sebelahku tidak ada aku. Aku ada di sini nggak ada. Kan gitu. Tapi terus ada fase ketika aku bersatu sama yang Tuhan tadi. Ketika aku bersatu sama Tuhan, ya aku hilang. Ketika aku hilang, ya sudah nggak bisa dijelaskan. Akhirnya apa? Tuhan sebagai zatnya, dirinya sendiri. Menjelaskannya tidak bisa. Satu-satunya jalan namanya via negativa. Via itu jalan, negativa itu menyangkal. Satu-satunya cara menjelaskan kondisi bersatu dengan Tuhan, menjelaskan Tuhan dalam zatnya, itu dengan cara menyangkal. Apakah Tuhan di sini? Tidak. Apakah Tuhan di sini? Tidak. Tidak seperti yang ada di pikiranmu pokoknya. Laisa kamislihi syai'un. Itu namanya via negativa.
Jadi ini ajarannya Neo-Platonisme. Nanti di Ibnu Arabi juga bau ini terasa. Jadi di level zatnya Tuhan itu tidak bisa dijelaskan. Cara menjelaskannya harus disangkal. Cuma di level sifat, ketika Tuhan tajalli menunjukkan dirinya, kan yang kayak di sesi Tijenar kemarin, ana kanzun mahfiyun, aku khazanah tersembunyi. Cuma kalau aku di zatku sendiri seperti aslinya, tidak akan dikenali. Untuk bisa dikenali, maka Allah tajalli menunjukkan sifatnya yang bisa dipahami. Allah Maha Penyayang, sehingga kamu bisa menangkap, oh dia Maha Penyayang. Allah menunjukkan dia Maha Teliti, terus kamu bisa nangkep, oh dia Maha Teliti. Itu memang Allah sengaja, kalau bahasa sufinya, bertajalli, menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya, biar kamu pahami. Nah ini namanya af'alnya Allah, sifatnya Allah, biar kamu bisa paham. Allahnya memang ingin biar bisa kamu pahami dengan akalmu. Tapi Allah yang sejati tidak akan bisa kamu tangkap. Allah di level zat. Ini yang bikin salah paham, sehingga terjadi gegeran antara Ghazali dan Ibnu Rus. Ghazali melihat Allah di level sifat, yang itu tajallinya. Ibnu Rus melihat Allah di level zat. Itu yang bikin lahir tahafut falasifah yang Ghazali mengkafirkan para filosof, sementara Ibnu Rus membantah Ghazali di tahafut itu karena misidentifikasi. Yang satu ngomong di level teologis, yang satu ngomong di level filsafat, mesti tidak ketemu. Sayangnya jaraknya jauh antara Ghazali sama Ibnu Rus, sehingga kelihatannya kayak tabrakan. Coba hidup di masa yang sama, mungkin malah ketawa-ketawa, lahir kitab baru yang luar biasa mungkin. Ya, dan orang biasanya terus kadang-kadang yang pro Ibnu Rus mengkritik Ghazali, yang pro Ghazali mengkritik Ibnu Rus. Padahal mungkin seandainya dua-duanya ketemu, wah kita ternyata sebenarnya karepnya sama loh. Cuma membahasakannya aja beda, dan orang-orang memang sukanya gegeran. Jadi kalau ditunjukkan bahwa kita itu tidak beda, itu tidak mau. Maunya pokoknya aku gini, kamu mesti sesat, mesti salah, selalu begitu. Dan itu problem the one and the many. Nah, gaya Neoplatonik itu sering disebut sebagai transcendentalisme. Jadi transcendentalisme itu belief in a higher kind of knowledge that can be achieved by human reason. Jadi percaya ada pengetahuan yang lebih tinggi yang bisa dicapai oleh manusia dibandingkan hanya sekedar yang sifatnya materi sebenarnya. Jadi saya bilang tadi, kita sering hanya fokus pada yang rasio dan yang empiris. Tapi transcendentalisme bilang bahwa ada pengetahuan yang lebih tinggi daripada yang sifatnya materi. Asumsinya apa? God give humankind the gift of intuition, of insight, of inspiration. Intuisi, wawasan baru, inspirasi, itu kan sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh akal normal. Itu beyond, sifatnya higher. Nabi Muhammad mikir sendiri nggak akan bisa nemu Iqra. Tapi ketika intuisinya menajam, Jibril datang, nyampe dia di Iqra. Para ulama besar, para sufi juga begitu. Intuisi. Makanya orang dulu suka kontemplasi, suka itu dalam rangka apa? Nyari inspirasi, nyari insight, menajamkan intuisi. Semakin intuisimu tajam, kamu bisa menangkap yang tidak bisa ditangkap oleh orang yang hanya pakai akal atau fokusnya hanya materi. Itu yang terjadi di para wali. Epistemologi kayak gini, itu coraknya namanya transcendentalisme. Oke.
Nah, cirinya apa? Kalau sudah kayak gini itu, yang pertama oversoul. Jadi untuk intuisimu tajam, sadarilah bahwa dirimu itu mikrokosmos, makrokosmos sekaligus Tuhan. Mikrokosmos itu jagat kecil, yang di jagat kecil ini terkandung semua elemen jagat besar, makrokosmos, dan sekaligus ada dimensi ketuhanan dalam dirimu. Hidupkan semuanya. Nah, itu yang agak berat. Itu namanya oversoul. Jangan berhenti di dirimu yang sekarang. Jangan membesarkan ego manusiamu saja. Jangan hanya ngopeni yang mikro. Dalam dirimu simbolisme makro juga kuat. Bahkan hakikat roh dan sirmu itu Allah, Tuhan. Itu namanya oversoul. Melampaui ego mentalitasmu sehari-hari. Itu ciri transcendentalisme. Jadi tidak egois kayak manusia modern. Terus yang kedua adalah segala sesuatu ada tempatnya sendiri. Kalau di Jawa ini namanya ilmu titen. Orang Jawa yang pingin waskito harus dalam di ilmu titen. Ilmu titen itu apa sih? Segalanya ini ada tempat dan waktunya sendiri. Segala hal. Maka di antara tugasnya filsafat know yourself itu masuk ke dalam diri, sadari tempatmu, kebiasaanmu, rotasi hidupmu, daur kehidupanmu kayak gimana, sekelilingmu kayak gimana. Nah, itu gaya transcendentalisme. Kalau di Jawa, kalau kamu ingin jadi orang pinter, orang sakti, yang waskito, itu kan namanya ilmu titen. Bisa membaca, kalau kamu kayak gini nanti kamu mesti begitu. Dan ini dirumuskan. Kalau bulan-bulan kayak gini, ini sebentar lagi akan ada. Kok tiba-tiba ada burung bunyi kayak gitu, itu pakai akal tidak bisa. Hubungannya apa burung sama orang mati, hubungannya apa burung, tidak bisa. Tapi itu namanya ilmu titen. Jadi hidupmu sama alam itu nyambung, sama Allah juga nyambung. Selama ini kita egois, mau anggap aku, alam itu di bawahku dan Tuhan di atasku. Jadinya tidak dialektis. Kamu memperbudak alam, menyembah Tuhan yang seolah-olah jauh. Akhirnya eksploitasi. Kamu anggap kalau alam rusak tidak apa-apa, kalau kamu sehat. Kamu nggak sadar kalau alam rusak, kamu juga rusak. Nah, itu transcendentalisme. Oke, ya nanti diulang lagi rekamannya waktu puasa. Ya, kamu akan dapat banyak masukan. Yang kedua, individualisme. Tapi mendefinisikannya nggak kayak individualisme barat ya. Individualisme itu apa? Pengetahuan yang sejati itu sifatnya intuitif, ada dalam dirimu. Jadi pengetahuan di luar dirimu itu yang bisa benar bisa enggak. Tapi yang kamu rasakan sendiri itu levelnya individual tapi lebih akurat. Ya kan? Kamu baca buku-buku tentang pacaran sak perpustakaan, itu tetap kalah dengan yang punya pacar. Iya kan? Kenapa? Yang punya pacar ngerasa kayak dulu. Pengetahuannya hadir dalam dirinya, ngerti. Sementara yang baca buku, pengetahuannya di luar dirinya. Jadi lebih ngerti yang ini, level pengetahuannya lebih yang ini. Jadi lebih intuitif. Nah, kalau kamu kan bahkan rasional kan belum, paling imajinatif. Bayangke kira-kira punya pacar gimana, kan cuma itu. Itu masih di bawahnya yang nyari di perpus tadi. Jadi itu kan kamu nyari referensi. Jadi individualis. Terus nature is truth, itu asumsinya. Jadi alam semesta ini ada hukumnya, ada kebenarannya, ada rumusnya. Ikutilah rumusnya. Kalau kamu ingin ketemu kebenaran yang sejati, intinya itu. Kalau ingin pinter ya belajar, ya kan? Kalau ingin
Kenyang ya makan, kalau pengen ndak haus ya minum. Itu ada rumusnya. Jadi nature is truth, ndak bisa dibohongi. Namanya sunnatullah. Jadi transendentalisme itu memedomani 5 hal itu, bahwa hidup kita ini tidak sendirian. Kita adalah bagian dari alam semesta, dan inti jati diri dalam diri kita itu sifatnya ketuhanan. Segala sesuatu ada makomnya sendiri. Itu yang tadi belum. Yang ketiga optimistik. Optimistik itu segalanya bagus, kecuali yang tidak pada tempatnya. Evil is illusion. Illusion itu setan yang jahat, itu sifatnya ilusif, ketertipuan. Hakikatnya tidak begitu. Ketika orang kehilangan cahaya, lahirlah kejahatan, lahirlah kegelapan. Jadi gelap itu bukan karena gelap itu tidak ada. Yang ada apa? Cahaya nggak menjangkau dia. Gitu. Minum ini cahaya kalau hanya sekedar untuk memenuhi biar kamu tidak haus. Tapi dia jadi kegelapan kalau kamu nggak ngerti rumusnya, nggak ngerti makomnya, nggak ngerti aturannya. Misalnya harusnya masuk mulut, kamu masukkan hidung, kamu masukkan telinga, itu kan tidak sesuai dengan rumusnya, nggak sesuai konteksnya. Dia jadi kejahatan. Sama-sama ngiris leher. Kalau dokter sedang operasi, itu kebenaran, kebaikan. Tapi kalau begal nyegat orang naik motor, itu kejahatan. Jadi rumusnya jahat dan buruk itu tidak pada perbuatannya atau barangnya, tapi sejauh mana dia sesuai makom, sesuai porsi dan proporsinya, sesuai sunnatullahnya. Semakin kamu keluar dari sana, semakin gelap. Hubungan laki-laki dan perempuan itu indah, baik, bagus, luar biasa. Tapi kalau di luar konteks, di luar makom, di luar sunnatullahnya, dia jadi jahat. Itu transendentalisme. Jadi segala sesuatu ada makomnya. Dikasih kopi susu itu enak, tapi kalau ngasih kopi susu sak gelas, nggak tak bangunin kamu jam 3 subuh. Misalnya temanmu di kos-kosan, kamu kan biasanya ngopi jam 3 subuh, duduk-duduk, ini lo kopi segini. Itu kan temenmu nggak jadi seneng, tapi jadinya marah, enak-enak turu jam 3 subuh hanya untuk kopi sak gelas. Meskipun dalam kondisi normal kamu sudah bilang, aku suka lo kopi susu. Itu apa? Tidak pas porsi dan proporsinya. Jadi baik dan buruk itu tidak di level materi perbuatannya, tapi pas tidaknya. Jadi transendentalisme itu bilang bahwa all is good, evil is illusion, ketertipuan. Ngaji kayak gini bagus, tapi kadang-kadang bisa jadi jelek kalau kamu porsinya salah, cara menempatannya juga salah. Misalnya saya ngajar di sini terus jadi sombong, kalau nggak ada aku siapa yang ngaji kayak gini. Sudah porsinya sudah melenceng. Maka ngajinya sebenarnya terang, tapi karena kamu posisikan jauh dari cahaya, dia jadi kegelapan. Itu yang kalau orang dulu menyebutnya nggak barokah, jauh dari cahaya. Punya uang sedikit tapi senengnya luar biasa. Ada yang dapat uang banyak tapi nggak seneng-seneng amat, bahkan sumpah. Itu urusannya di sini. Makomnya keliru, sunnatullahnya nggak jalan. Jadi barokahnya hilang. Nah itu transendentalisme, khas neoplatonisme.